Di fikih ini tidak jauh Pak, Bu. Tahlilan misalnya, bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rafa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba. Lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rafa. Rafa pas ditarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rafa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa anda tak pinjamnya atau berikan saja, kan tuntas babnya ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kunut misalnya, Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada, kecuali Wahabi. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada, kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi. kecuali Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ada yang lucu ya dari para penggemar Ustadz Adi Hidayat. Rata-rata mereka kagum dengan Ustadz Adi Hidayat. Di samping mendompleng kebesaran Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan pahamnya, kemudian mereka menjadikan Ustadz Adi Hidayat itu sebagai parameter bahwa Ustadz Adi Hidayat itu Muhammadiyah. Apapun yang keluar dari Ustadz Adi Hidayat adalah bagian dari Muhammadiyah, seolah-olah seperti itu. Misalnya berkaitan dengan kunut, teman-teman Aswaja ini banyak menggunakan kebesaran Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan pahamnya tentang kunut, juga membenarkan pahamnya tentang tahlilan. Banyak yang saya lihat tuh dari anak-anak muda Aswaja yang sok ngerti Muhammadiyah, padahal itu sebuah kezaliman menurut saya, karena dia tidak ngerti apa-apa tentang Muhammadiyah, kemudian mau mengajari orang yang sudah ngerti Muhammadiyah, yang sudah paham Muhammadiyah. Tentu bagi saya sebagai seorang dai sangat paham dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang pertama, tidak menjadikan perorangan sebagai pemegang kuasa paham. Jadi tidak menjadikan perorangan sebagai kuasa paham. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan seorang tokoh pun di Muhammadiyah sebagai fatwa Muhammadiyah. Dan siapapun dari tokoh Muhammadiyah yang menyampaikan pesan-pesan agama tapi bertentangan dengan hasil keputusan Tarjih Muhammadiyah di samping fatwa Tarjih Muhammadiyah, maka itu bukan dari Muhammadiyah. Ini karena di luar banyak sekali menyebut-nyebut persoalan kunut misalnya, lalu menggunakan Ustadz Adi Hidayat pembenarannya. Ini akibat orang tidak pernah berilmu
ilmunya itu adalah ilmu domblengan atau ilmu kloningan, sehingga jika berfatwa menggunakan kebesaran ormas-ormas yang dianggap yaitu sama dengan dirinya gitu, untuk membenarkan. Artinya ini orang sangat membutuhkan pengakuan Ustadz Ade Hidayat, yang pertama itu. Dan yang kedua, orang ini merasa puas kalau Ustadz Ade Hidayat yaitu membenarkan orang-orang yang berkunut. Nah, kita mari lihat keputusan Muhammadiyah. Tentu saja sangat berbeda dengan Ustadz Ade Hidayat. Dikatakan permasalahan kunut sebenarnya telah terjawab pada keputusan Muktamar Wiradesa dan sudah termaktub dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 366 dan 367, dan telah dijawab oleh tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dalam buku Soal Jawab. Nah, itu yang pertama tentang pengertian kunut. Pengertian kunut secara definitif adalah tunduk patuh, tunduk patuh pada Allah dengan penuh kebaktian, dan juga bisa berarti tulul qiyam, yaitu lama berdiri, atau berdiri lama untuk membaca dan berdoa di dalam solat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Pahami baik-baik itu, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termaktub, ada tuntunan, artinya masyru', bukan gairu masyru', harus masyru', bahwa kunut subuh itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna kunut sebagai berikut. An Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, yaitu dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, afdalus salati tulul qunut, seutama-utamanya salat itu adalah tulul qunut, yang lama berdirinya atau berdiri lama. Yaitu kama rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahu. Dan ini sebagaimana diriwayatkan Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Jadi artinya tulul kunut, artinya kunut itu pertama. Kemudian adapun kunut yang diartikan arti khusus, yakni berdiri lama ketika i'tidal dan membaca Allahumma hdini fiman hadayat dan seterusnya di waktu sholat subuh, hukumnya diperselisihkan. Nah, ini hukumnya diperselisihkan ulama. Di samping doa tersebut juga sebagai doa kunut witir berdasarkan hadis. Kemudian wa'anil Hasan bin Ali alaihi salam qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Itu tambahannya, wala Rabbana wa tabarakta Rabbana wa ta'alait. Itu doa kunut witir. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh 5, yaitu riwayat 5 dari dengan hadisnya menurutnya hasan. Majelis Tarjih, nah dengarkan baik, Majelis Tarjih memilih untuk tidak melakukan doa kunut subuh karena melihat hadis-hadis tentang kunut subuh dinilai lemah. Nah, tuh kan. Jadi Muhammadiyah itu tidak berkunut subuh karena menilai hadis kunut subuh itu lemah, tidak ada yang sahih. Ya, dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau namanya sudah menjadi perselisihan, itu wajibnya ditinggal. Apalagi dari sisi ilmu hadis,
sudah dipastikan bahwa hadis itu tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, kesohihannya. Itu ya. Kemudian dikatakan lagi subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Di samping itu terdapat hadis yang menguatkan tidak adanya kunut subuh. Jadi Muhammadiyah berpendapat tidak ada kunut subuh itu. Muhammadiyah berpendapat beda kan dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi Muhammadiyah tidak ada kunut subuh. Beda jauh dengan Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat mempersilahkan Anda dan dikatakan bid'ah. Itu Ustadz Adi Hidayat tidak menerima. Yang mengatakan bid'ah itu memang sahabat. Sebagaimana ya bunayya ayyi muhdas, wahai anakku ketahuilah kunut subuh itu bid'ah. Itu sahih hadisnya itu. Dan yang mengatakan ini sahabat Nabi, bukan temanmu, tapi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian bukti bahwa tidak adanya kunut subuh, ma rawahul khatib min tariq Qais bin Rabi' an Asim bin Sulaiman qulna li Anas inna qauman yaz'amuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fil fajr faqal kadzabu. Oh, ini hadisnya. Yaitu Khatib meriwayatkan dari jalan Qais bin Rabi dari Asim bin Sulaiman. Ini beda jauh dengan Ustadz Adi Hidayat pendapat Muhammadiyah. Jauh sekali gitu. Tidak nyambung malah yang Ustadz Adi Hidayat. Menurut saya asal bicara itu Ustadz Adi Hidayat. Ya. Apa dikatakan di sini? Qulna li Anas inna qauman yaz'amuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fil fajri, yaitu yaqnutu fil fajri. Dikatakan yaitu Tariq bin Qais, kemudian dikatakan bin Sulaiman. Qulna li Anas, berkata kepada Anas, sesungguhnya orang-orang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan kunut subuh, tidak pernah berhenti melakukan kunut subuh. Faqal, lalu berkata Faqal, Anas lalu berkata, kadzabu, mereka itu dusta. Innama qanata syahran. Nah itu kan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkunut hanya 1 bulan dalam semua solat. Sahran wahidan yad'u ala yaitu ala ahyi min ahyail musyrikin, yaitu memohon kecelakaan atas satu kabilah dari kabilah-kabilah kaum musyrikin. Al-Khatib itu doanya. Jadi itu dari Khatib, riwayat Khatib ini jelas sekali bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan kunut subuh. Dan ini menjadi pegangan Muhammadiyah dan diyakini oleh Muhammadiyah sebagai sebuah kebenaran. Beda kan dengan pernyataan yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kemudian begitu pula doa kunut witir yang dibaca sesudah i'tidal sebelum sujud pada rakaat yang terakhir di malam salat witir, baik dalam bulan Ramadan maupun di pertengahannya, tidak disyariatkan karena dari pembicaraan sisi hadis ya. Beda kalau pembicaraan sisi hadis itu. Karena itu tidak perlu ada diamalkan dalil-dalil yang menyatakan adanya kunut seperti riwayat Abu Daud, Tirmidzi, riwayat Nasai, riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah dipandang kurang kuat. Dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dhaif. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi dalil. Adapun karena kalau di Imam Syafi'i itu kalau lupa kunut subuh pakai sujud sahwi. Kalau pakai sujud sahwi itu kira-kira hukumnya apa? Apa wajib ya? Jadi kalau tidak membaca kunut subuh tidak sah. Bukan sunnah lagi namanya kalau pakai sujud sahwi itu.
Adapun yang ada tuntunannya ialah kunut nazilah. Nah, apa yang dimaksud kunut nazilah? Yakni dilakukan setiap salat selama 1 bulan dikala kaum muslimin menderita kesusahan. Dikala kaum muslimin menderita kesusahan, tidak hanya khususnya untuk salat tertentu saja, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melakukannya selama sebulan, kemudian meninggalkannya setelah turun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Bukhari qala Muhammad bin Ajlan anin Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala rijalin minal musyrikin yusammihim bi asma'ihim hatta anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un al-ayah Al-Imran. Jadi berkata Imam Bukhari, berkata Muhammad bin Ajlan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang-orang musyrik dengan menyebut nama-nama mereka sampai Allah menurunkan ayat, yaitu 127 surat Al-Imran. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad dalam urusan mereka itu. Sehingga Nabi Muhammad menghentikan kunut nazilah tersebut karena turun ayat. Jadi tidak ada kunut subuh itu. Kalau dikatakan walam yazal fi kunutis subhi, itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tak bisa dijadikan hujjah. Ini artinya apa? Muhammadiyah memandang bid'ah itu. Walaupun tidak mengatakan bid'ah, dengan sendirinya memandang Muhammadiyah itu memandang bahwa yang dilakukan oleh majelis tarjih Muhammadiyah itu adalah sebuah fatwa yang mengikat bahwasanya kunut subuh itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya dari Muhammadiyah ini bukan kunutnya Ustadz Adi Hidayat, bukan fatwanya Ustadz Adi Hidayat, tapi fatwanya Muhammadiyah. Silahkan kalau mau ditanggapi oleh Ustadz Adi Hidayat, silahkan. Jadi kemudian pemahaman yang dapat diambil dari hal tersebut diantaranya bahwa kunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan, walaupun masih ada yang mengamalkan. Boleh dikerjakan, tidak menggunakan kata-kata kutukan. Jadi boleh pakai kunut nazilah, yaitu dengan tidak menggunakan kata kutukan. Misalnya memberikan rahmat kepada masyarakat tertentu ketika terjadi badai kesusahan di Indonesia, memohon supaya pemimpinnya menjadi pemimpin yang baik, memohon supaya Pak Presiden, supaya seluruh menterinya menjadi presiden dan menteri-menteri yang lebih baik lagi, itu boleh. Ya, jangan mengutuk, tak boleh itu dalam Islam mengutuk. Mendoakan yang baik-baik, silahkan. Ini ajaran dari Muhammadiyah. Jadi itu yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Nah, mengenai berkaitan dengan tahlilan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, mari kita lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang tahlilan ini. Kita tanggapi juga sekalian dari Muhammadiyah, yang bersama-sama dari Muhammadiyah, agar agar benar-benar kita itu sesuai dengan kebenaran, ya, bukan katanya, tapi benar-benar, yaitu datang dari Islam, bukan datang dari orang-orang, bukan datang dari seseorang atau siapapun, tapi datang dari Muhammadiyah tentang tahlilan, yaitu tuntunan tahlilan dalam pandangan Muhammadiyah. Tahlilan dalam pandangan Muhammadiyah itu ada di situs HTP Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Padahal ini ada kok, nggak nyari dulu, kenapa langsung posting Ustadz Adi Hidayat gitu. Seolah-olah membela kalian itu terlalu naif kalau begitu tuh. Asal ada postingan, diposting begitu saja. Ya, akibat taklid buta ya seperti itu. Tidak menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar ngerti agama. Taruhlah kalian itu paham ilmu nahu, tapi tidak paham apa yang terdapat di dalam kitab-kitab itu, gitu.
harusnya lebih cermat lagi ketika membaca kontennya Ustadz Ade Hidayat dengan membaca tarjih Muhammadiyah. Itu bisa dikonfrontir dulu sehingga tidak menyebut itu sikap Muhammadiyah. Salah itu. Bukan sikap Muhammadiyah yang demikian. Nah, kalau kita lihat di sini mengenai tahlilan, jika yang dimaksud adalah tahlil, adalah membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadiyah tidak melarang. Ingat, jika yang dimaksud adalah tahlil, ya, adalah membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadiyah tidak melarang. Bahkan menganjurkan agar memperbanyak membacanya berapa kali saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagai berikut misalnya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu. Jadi artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku, ya. Jadi di sini washkuruli wala takfurun, dan jadilah hamba yang bersyukur. Saya terjemahkan sendiri ini, dan jadilah hamba-hamba yang bersyukur dan jangan menjadi hamba-hamba yang kufur. Itu yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Kemudian Al-Quran lagi, ya ayyuhalladzina amanu idhkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tuh. Kemudian kul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi innama apa di sini? Tujuannya untuk mengenal kalimat la ilaha illallah sampai kalimat bari'um mimma tusyrikun, dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Nah, itu orang yang mengerti kalimat la ilaha illallah, tidak melakukan perbuatan yang syirik-syirik, apalagi percaya dukun, percaya jimat dan sebagainya. Wow. Ini ya ajaran Muhammadiyah. Biar tahu. Kemudian kita lihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Kemudian surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallubakum wa maswaakum. Itu surat Muhammad. Ya, kalau salah dibenarkan ya. Itu semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah. Perintah berzikir dengan menyebut lafal jalalah la ilaha illallah dalam hadis-hadis banyak juga benar, itu nggak salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama 'alan nar. Fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yambagi bidzalika wajhallah. Rawahul Bukhari, Kitabus Shalah, Babul Masjid fil Buyut, yaitu Ani Idban bin Malik. Itu dia. Jadi ini riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad harrama 'alan nar. Allah telah mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtagi, yang berharap bidzalika, dengan bacaan la ilaha illallah, wajah Allah, yaitu keridhaan Allah. Ya, keridhaan Allah. Rawahul Bukhari, Kitabus Shalah,
Babul masajid fil buyut an Idban bin Malik. Nah, itu dari Muhammadiyah ya. Jadi di sini apa? Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang lafal tersebut ia mencari keridhaan Allah dengan lafal tersebut. Kemudian lengkapnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asyara riqabin wa kutibat lahu mi'ata hasanatin wa muhayyad anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu, yaitu hizzun minasyaitan wa kanat lahu hizzun minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min dzalik wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marratin khuttat khataya walau kana khatayahu walau kanat misla zabadil bahar. Nah itu ya. Jadi kalau kita artikan sebagai berikut dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari sebanyak 100 kali, yaitu satu hari sebanyak 100 kali, maka lafal jalalah tersebut baginya sama dengan memerdekakan 10 budak sahaya, dan dicatat baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 kesalahan, dan lafal jalalah tersebut baginya menjadi perisai dari syaitan selama 1 hari hingga waktu petang, dan tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih afdal daripada apa yang ia ucapkan kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Dan barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, yaitu sebanyak 100 kali, maka dihapus kesalahan-kesalahannya walaupun seperti buih air di lautan. Nah, itu panas yang mendidih. Hadis riwayat Muslim kitab Az-Zikr bab Fadlut Tahlil halaman 28, yaitu hadis 2691 dari Abu Hurairah. Jadi itu banyak sekali. Kemudian an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syam. Rawahu Muslim kitabuz Zikr bab Fadlul Tahlil. Jadi keutamaan tahlil, yaitu dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, yaitu untuk diucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, yaitu aku lebih suka daripada terbitnya matahari gitu. Itu. Nah, tentu saja ayat-ayat tersebut di atas katanya memberikan pengertian bahwa memperbanyak bacaan tahlil sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ketentuan yang syariat, sekali lagi berdasarkan ketentuan yang masyru', yang ditetapkan oleh syariat, itu yang diberi pahala. Jadi kalau tidak ditentukan oleh syariat tidak diberi pahala. Nah, kemudian dikatakan sehingga mereka yang memperbanyak tahlil dijamin masuk surga dan haram baginya neraka. Tentu saja tidaklah cukup hanya mengucapkan atau melafalkannya saja, melainkan harus menghadirkan hati kita membacanya dan merealisasikan dalam kehidupan seharian, yaitu dengan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala macam bentuk syirik ya, syirik besar ataupun syirik kecil, yang dalam istilah Muhammadiyah meninggalkan TBC. Nah, tahayul ialah mempercayai adanya khayalan datangnya bala atau musibah yang dibawa oleh makhluk Allah seperti burung-burung, hantu, kucing, ular dan sebagainya. Bid'ah ialah melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah. Jelas kan? Ini Muhammadiyah pendirinya. Bid'ah, kata Muhammadiyah, ialah melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh para sahabat
sahabatnya. Khurafat ialah mempercayai kisah-kisah yang batil seperti kisah Nyai Roro Kidul yang katanya dapat membuat manfaat dan mudarat sehingga harus diberi sesaji. Padahal laut adalah makhluk Allah yang tidak dapat membuat manfaat dan mudarat. Jika masih berbuat syirik dan tidak beramal soleh, sekalipun membaca tahlil ribuan kali tidak ada manfaatnya. Syiriknya maju, tahlilnya maju, ya tidak ada manfaatnya juga. Maka yang sangat penting sebenarnya ialah bahwa tahlil itu harus benar-benar diyakini dan diamalkan dengan berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka yang dilarang menurut Muhammadiyah adalah upacara yang dikaitkan dengan 7 hari kematian. Coba dengar baik-baik ya. Maka yang dilarang menurut Muhammadiyah adalah upacara yang dikaitkan dengan 7 hari kematian atau 40 hari atau 100 hari dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Oh, tuh kan keras Muhammadiyah ini. Apalagi harus mengeluarkan biaya besar yang kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga atau saudaranya. Jadi apalagi mengeluarkan harus biaya besar. Kalau di kampung saya itu, ya kampung saya di Madura itu, di mana-mana biasanya di desa-desa banyak jadi korban. Ketika ada acara seperti kematian, biasanya sapinya mati juga gitu. Sapinya mati, kambingnya mati dan sebagainya. Ikut mati karena disembelih buat mereka yang melawat. Nah itu. Kemudian pada masa Rasulullah pun perbuatan semacam itu dilarang. Pernah beberapa orang muslim yang berasal dari Yahudi yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya minta izin kepada Nabi untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu sebagaimana dilakukan mereka ketika masih beragama Yahudi, tetapi Nabi tidak memberikan izin. Nah, itu yang terdapat dalam surat Al-Quran ayat 208. Menurut Muhammadiyah, kami, katanya, yang dimaksud dengan situasi Islami adalah situasi yang sesuai dengan syariat. Menurut Muhammadiyah, ya, yang dimaksud sesuai dengan situasi yang Islami, yaitu situasi yang sesuai dengan syariat Islam dan bersih dari segala macam larangan Allah, termasuk syirik, tahayul, bid'ah, khurafat dan lain-lainnya. Nah, silakan. Masih banyak lagi, masih tentang aras dan sebagainya. Yang jelas sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Muhammadiyah dengan tegas, ya, tentang bid'ah juga tegas sekali. Oleh karena itu, jangan mudahlah membawa-bawa Muhammadiyah jika kalian itu tidak tahu Muhammadiyah. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.